Saudara-saudara, dalam tahun ini kita mempelajari ulang apa yang bisa menyebabkan kebangunan rohani besar yang bisa melanda seluruh Indonesia, bahkan seluruh kawasan Asia Tenggara, dan melaluinya ke seluruh dunia. Kita sudah mulai dari bulan ke bulan melihat apa yang sudah terjadi di berbagai bidang, dari berbagai tempat, dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang, terakhir ini gerakan reformasi, dan hari ini gerakan pietisme. Dalam setiap tempat itu terjadi kebangunan besar, dalam setiap masa itu terjadi kebangunan besar, dan kebangunan itu luar biasa, merubah sejarah. Jadi kita pelajari hanya kebangunan yang menjadi penanda zaman. Dan hari ini kita mau teliti kebangunan era pietisme. Pies itu kudus, Tuhan yang kudus bersekutu intim dengan orang-orang yang memberikan dirinya untuk hidup sepenuhnya bagi Dia, dikuduskan bagi Dia. Kebangunan pietisme ini kita lihat pusatnya salib yang bercahaya itu, orang-orang yang datang kepadanya, gereja, dan tetap terus-menerus sejak bulan Januari kita melihat dasarnya Alkitab yang terbuka, yang membukakan dirinya karena pekerjaan Roh Kudus, menjamah orang-orang sehingga terjadi perubahan besar. Seorang ahli hukum Taurat melihat begitu banyaknya hukum Taurat, dia mau tahu apakah hukum yang pertama yang terutama. Dan dia bertanya itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hukum pertama dan terutama dari sekian banyaknya hukum adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dengan segenap, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap hati. Artinya tidak ada bagian dari hati, jiwa, akal budi yang tidak penuh dengan segenap keinginan, segenap pengabdian untuk Tuhan. Kalau mau kita terjadi kebangunan besar di Indonesia, kita mesti minta orang-orang yang seperti ini, yang memberikan hidupnya sepenuh-penuhnya bagi Tuhan, yang memberikan dirinya, pikirannya, hatinya, perasaannya, semua dikuasai Roh Kudus, sehingga orang yang bertemu dengan orang-orang yang seperti ini akan mengalami bertemu dengan Tuhan sendiri. Nah, pada bulan yang lalu kita melihat kebangunan dari era reformasi, Martin Luther dan sebagainya, penemuan kembali firman Tuhan, dan firman yang berkembang begitu rupa karena mesin cetak ditemukan, dan akibatnya kebangunan menjadi meluas. Tetapi sesudah Martin Luther, pasca reformasi, ada terjadi seperti biasa itu, betapapun banyak hal yang baik terjadi, tapi kemudian degradasi lagi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Terjadi krisis internal gereja, dan kalau gereja mengalami krisis dan tidak dijawab, maka dampaknya akan nyata juga dalam masyarakat. Krisis internal gereja pasca reformasi ini dapat dilihat dari 3 hal. Terjadi kekeringan secara rohani. Kalau dalam hidup Anda, hidup saya, mulai terjadi kekeringan dan menjadi hanya ritualistik saja, yang minggu ke gereja, Bible study, quiet time, dan lain-lain, waktu teduh, intelektual saja, mulai mengering, itu akan terlihat dari kata-kata, dari perbuatan kita, tidak punya message lagi, kering, mati, terpecah secara teologis dan politis. Pada waktu itu terjadi, maka masyarakat
karena orang-orang percaya terpecah belah, orang yang satu menghakimi yang lain, gereja yang satu menghakimi gereja yang lain. Bukannya tidak boleh mengerti kebenaran, membukakan kebenaran, tentu itu penting sekali. Tapi jangan dengan kebencian, truth and love, yang mengakibatkan konflik dan perpecahan gereja, kemudian perpecahan masyarakat, kemudian mandek secara moral dan spiritual, tidak menghasilkan transformasi hidup. Lihat gambar di kiri ini. Krisis internal kembali dialami gereja pasca transformasi. Itu kita lihat di situ tentang formalisasi dan kekeringan rohani. Ibadah menjadi minim, miskin, dan kemudian kita melihat bahwa perpecahan teologis, saling menghakimi, dan dengan kebencian, bukan diskusi, dengan keinginan untuk mengerti kebenaran, dan kemudian korupsi moral dan sosial, dan kehidupan tanpa buah. Tidak ada buah, gereja yang retak, dan rohani yang mati, terpecah belah. Akibatnya adalah gawat sekali. Krisis internal gereja pasca reformasi. Dalam situasi begitu, banyak hati yang menjadi gelisah. Ada sesuatu yang hilang sepertinya, yang dulu dialami dalam damai sejahtera dari Roh Kudus. Sukacita karena pekerjaan Roh Kudus. Persatuan yang hilang. Dan dalam ini ada kata-kata mengatakan, apa gunanya kita bergumul untuk kebenaran doktrin jika tidak mengubah hati? Doktrinnya bikin kuat sekali, tetapi kehidupan rohani banyak orang dingin. Jemaat tahu kebenaran, tetapi tidak mengalami kuasa kebenaran. Kemudian seperti tadi, krisis moral dan sosial perang, pasca perang, yang kemudian kulminasinya perang 30 tahun itu. Eropa menjadi hancur, jutaan orang yang tewas, gereja kehilangan wibawa moral, tidak ada lagi wibawa, ada perang antar sesama agama. Kekeringan spiritual ibadah menjadi sekedar formalitas. Kalau gereja formalitas saja, menjadi mesin ritual, diulang-ulang, tidak ada jiwa. Pemahaman Alkitab yang cuma akademis, yang tanpa jiwa. Kalau dikatakan dalam Roma 3:23 adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sudah pergi. Jadi kita melihat di situ adalah keadaan yang amat parah. Dan timbulnya keinginan, kerinduan karena sesuatu yang hilang akan terjadi kembali. Itukah yang sedang kita alami, saudara? Dan puncaknya semua ini kegelisahan, perpecahan dalam, bukan hanya dalam diskusi, tapi perang menjadi perang antar agama. Ada fase Bohemia, lihat 1618, 1625, fase Denmark 1625, 1629, terus ini 1630, tahun sesudahnya 29, fase Swedia, fase Perancis sampai 48, perjanjian Westphalia, dan kemudian perjanjian ini antara agama-agama yang berseteru dan negara-negara yang berseteru, lahirlah negara bangsa modern. Bukan kekaisaran suci Romawi yang pada waktu berkuasa mutlak, dan kemudian kebebasan beragama, tidak dipaksa orang bisa memilih apa yang dia lihat pernyataan Tuhan kepada dia. Nah, ini kulminasinya, perpecahan teologis, perpecahan politis, fragmentasi dan konflik, puncaknya perang 30 tahun. Kalau saudara perhatikan gambarnya itu, dua-duanya bawa pasukan, bawa bendera putih dan bendera hitam dengan salibnya putih atau salibnya merah. Pakaiannya seperti pakaian tentara zaman itu, dan ada yang pakai topi juga. Kota-kota terbakar, hancurlah gedung-gedung,
gereja-gereja di depannya orang-orang yang bergelimpangan dan sebagainya. Keadaannya sangat menyedihkan. Eropa hancur. Galatia 5 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan." Tragis itu yang terjadi sebelum gerakan Pietis timbul. Dampak perang 30 tahun tadi seperti sudah saya katakan adalah kehancuran Eropa. Kota terbakar. Bayangkan gambar tadi, jutaan tewas, gereja kosong, moral runtuh. Rohani gereja kering, ritual tanpa kehidupan, teologi tanpa api, iman tanpa kasih. Kerinduan akan baruan muncul tokoh-tokoh seperti Johann Al Spinner, Franke. Mereka menyerukan pertobatan sejati. Kemudian ini semua gambar itu kiri itu kota-kota yang di atas kiri dua tentang kehancuran Eropa. Kemudian yang di tengah itu kekeringan rohani gereja dan timbulnya tokoh-tokoh seperti Johann Arndt, mereka yang berani bicara. Kita mesti berdoa, saudara, akan ada timbul tokoh-tokoh gereja, orang-orang percaya yang mengerti masalah, mengerti firman Tuhan, dan bicara ke dunia publik, bicara untuk terang ke depan bagaimana di dalam dunia gelap. Dan mereka mengakibatkan lahirnya gerakan Pietisme abad ke-17. Itu kelompok kecil yang menekankan bacaan Alkitab, doa yang mendalam, pelayanan sosial, dan misi global. Seringkali Pietis dipikir hanya sebagian saja, pembacaan Alkitab, doa mendalam, tapi tidak pelayanan sosial dan global. Tapi itu adalah Pietis yang sempit. Pietis yang asli adalah Pietis yang menghadapi kenyataan pecahnya Eropa, penderitaan yang begitu banyak, kota-kota yang hancur, maka pelayanan sosial mengalir keluar. Dan misi global, kemudian mereka mengirim misi, misalnya Zinzendorf itu tadi sudah mulai dikatakan. Dan dampak jangka panjangnya kebangunan rohani Eropa, lahirnya Universitas Halle, gerakan misi modern, terus sampai sekarang, dan etika kerja Protestan. Etika kerja Protestan itu mengakibatkan pembangunan terjadi. Kebangunan disertai pembangunan mengakibatkan transformasi bangsa. Apakah yang pietis yang kita maksudkan? Yaitu gerakan pembaruan rohani dalam Protestantisme, desires katanya, pia desideria. Gambar yang paling kiri, hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, pengalaman pribadi karena hidupnya dengan Tuhan. Perubahan hati yang sejati terjadi. Terang dari atas, berlutut di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di sebelahnya. Kemudian itu mengakibatkan kesalehan sehari-hari dalam hidup bersaksi, bukan hanya pada diri sendiri saja di hadapan Tuhan. Doa dan studi Alkitab bersama dengan keluarga, persoalan-persoalan doa keluarga menjadi hidup. Kalau ini terjadi, ini tanda-tanda kebangunan sudah mulai terjadi. Gereja yang mengalami ini adalah gereja-gereja yang akan mengalami kebangunan. Kemudian keaktifan dan reformasi sosial kiri bawah. Dan di situ kita melihat ada orang yang memimpin, menguraikan firman Tuhan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat, tapi juga penginjilan. Dan itu dua-dua sosial dan penginjilan rohani terjadi. Dan bukan hanya doktrin yang dipelajari, tapi doktrin yang kering, yang tidak ada kehidupan, tapi doktrin yang menjadi hidup, jadi hidup baru di dalam Kristus. Jadi hati dan perasaan dijamah, bukan hanya akal, hati dan perasaan dijamah. Fokus pada kasih Kristus, kesungguhan iman yang kemudian mengakibatkan orang-orang ini dipakai oleh Tuhan. Kita berdoa, gerakan yang holistik, misi ini seperti ini, bangkit di Indonesia dengan kekuatan yang luar biasa,
saya berdoa untuk pertemuan ini supaya ada 1-2 orang paling sedikit menangkap visi ini kembali secara segar dan mau menyerahkan diri kepada Tuhan untuk terrealisasinya visi kebangunan seperti ini dan pembangunan yang bisa menjadi berkat buat seluruh bangsa. Nah, tokoh-tokoh kunci pietisme adalah pertama Philip Jacob Spener yang dikatakan Bapak Pietisme. Dia menulis buku, dia megang buku sebelah kiri itu gambarnya, seruan untuk pembaharuan rohani. Dia memberikan dasar konsepnya, kelahiran baru, persekutuan kecil, dan Alkitab sebagai makanan jiwa. Jiwanya nggak lapar karena terus ada makanan buat jiwanya, tidak kosong. Yang kedua sebelahnya adalah August Hermann Francke, 1663-1727. Dia bukan hanya berdoa, baca Alkitab, menyendiri, bukan hanya itu. Tapi dia juga mendirikan sekolah, mendirikan rumah yatim, dan pelayanan sosial. Jadi dia menjamah masyarakat dengan kasih Kristus. Perhatikan mereka. Nah itu tahun-tahun ini perhatikan juga. Berkembang itu. Nikolaus Zinzendorf di tengah itu. Dan Moravian, gerakan Moravian. 24 jam selama 100 tahun dalam kerinduan saya untuk mengenal apa yang bisa terjadi di dunia ini yang sudah terjadi. Saya mengunjungi berbagai tempat, Fiji, Amolonga, Limbing Sari. Ini sekarang kali waktu dalam cerita ini Herrnhut di Jerman itu, di dekat Perancis, dan di situ menyaksikan gereja Herrnhut, gereja Moravian yang berdua 24 jam selama 100 tahun tidak putus-putus. Suatu encouragement besar untuk gerakan doa. Makanya terjadi misi global pertama dalam sejarah Protestan. Itu terjadi karena kebangunan terjadi. John Wesley mendapatkan visi ini di Inggris, kemudian bawa ke Inggris semangat ini dan misi holistik dan menjadi gerakan Metodisme. Terus di sebelah kanannya ini perempuan yang satu-satunya dalam kelompok ini yang di gambar ini adalah Countess Henriette Katharina von Gersdorff, 1648-1726, pelindung rohani dan mentor dari Zinzendorf. Ada orang-orang dipakai di tempat-tempatnya masing-masing supaya kebangunan terjadi, tidak seperti bawah itu seperti mayat, seperti orang tertidur. Tidak itu, bukan itu, tetapi kebangunan dan kehidupan. Nah, yang memegang buku tadi, dipegang buku itu Spener, buku yang disebut Via Desideria. Itu adalah pious desires, keinginan biasanya sangat duniawi, keinginan kita manusia daging. Tetapi pada pietisme adalah keinginannya itu berubah karena firman Tuhan dan roh Tuhan menjadi pious desires. Itu hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Apakah ada di antara kita yang keinginannya demikian? Berdoa supaya ini dikuatkan. Dan ini adalah pilar-pilar untuk memulihkan gereja yang diusulkan oleh disampaikan oleh Spener itu. Di pertama dikatakan pendalaman Alkitab, buku terbuka dan jemaat yang terbuka untuk itu, membaca dan merenungkan firman dalam kelompok kecil, yaitu kolegia pietatis yang kudus, melibatkan jemaat secara aktif supaya jemaat dalam konsep imamat orang percaya, orang-orang awam, dan menara gereja, orang-orang yang pimpinan gereja dan sebagainya. Tetapi setiap umat memiliki tanggung jawab pelayanan dan penginjilan, bukan hanya pendeta. Jadi ini gerakan awam, gerakan kitab suci. Kita berdoa
supaya itu untuk pendahuluan terjadi gerakan-gerakan besar di Indonesia. Ada gerakan kitab suci, membaca kitab suci, mempelajari kitab suci, melakukan kitab suci, Alkitab. Dan ini gerakan yang terjadi dari orang awam, bukan imam-imam saja. Dan iman dalam tindakan. Dua tangan, tangan yang berbuat, tangan yang bekerja, sekarang dua tangan bekerja sama, menjadi satu di dalam salib, di dalam pengenalan akan salib Kristus. Kekristenan bukan hanya teori, tetapi gaya hidup, kasih, kekudusan, dan perbuatan baik. Perbuatan baik, kasih, dan kekudusan. Dan gerakan reformasi terjadi karena penemuan kebenaran Roma 1 ayat tentang orang benar hidup oleh karena iman. Dan hindari perdebatan, kebencian, karena ini mengenai doktrin. Dua orang berbeda pendapat di belah kiri bawahnya merah tuh, dan damai. Diskusikan doktrin dengan kasih, doa, dan kerendahan hati, bukan dengan permusuhan dan kebencian. Dengan mau sini reformasi pendidikan teologi yang di tengah. Jadi pendidikan kita berdoa supaya pendidikan di fakultas atau sekolah-sekolah tinggi teologi adalah pendidikan yang bermutu, yang akademis, tetapi ya juga yang punya jiwa, hati, pendeta yang berkarakter saleh, orang yang berhati gembala, bukan hanya cerdas. Kalau ini terjadi, pemimpinnya demikian, awamnya demikian, semua bergerak dalam tiap minggu mengalami khotbah yang hidup, yang membangun pendeta di mimbar, jemaat dalam hidup sehari-hari, pemberitaan firman yang sederhana, praktis, dan menyentuh hati masyarakat, maka menurut Spindler akan terjadi totalitas hidup bagi Kristus. Dan itulah yang dikatakannya pietisme. Pietisme bukan gerakan yang memisahkan diri, bukan anti dari masyarakat karena takut dosa, bukan anti intelektual karena takut berpikir idealistik dan sebagainya, logik, bukan begitu. Bukan melarikan diri dari dunia, bukan. Tapi kehidupan yang dijamah oleh firman dan yang mengakibatkan kebangunan, yang mengakibatkan kemudian terjun ke dalam masyarakat dan mengubah masyarakat. Dan inti spiritualitasnya karena itu, seperti tadi, ini biar kita ulang-ulang supaya mengisi hidup benar. Iman yang hidup, bukan sekedar doktrin. Kebenaran harus dialami, bukan sekedar hanya difahami. Difahami secara kognitif, intelektual, tetapi dia alami dalam hidup. Mengalami pertobatan kelahiran baru, perubahan. Kekristenan dimulai dari hati yang diubahkan. Kita periksa di hidup kita, apa kita terus-menerus ini mengalami sampai hari ini, sampai jam ini, hati kita diubahkan oleh Tuhan, dirubahkan, dilembutkan, dibentuk oleh firman Tuhan. Kenapa kita punya persoalan kecil, kolegia pietatis. Gereja bukan hanya pendeta, bukan hanya perlu mimbar dan jemaat besar, tetapi dia perlu tiap orang, pendeta, dia imam dan sebagainya. Bukan hanya ibadah besar, tapi kelompok yang saling membangun, mulai dari keluarga. Keempat, kekudusan praktis dan pelayanan kasih. Iman yang sejati menghasilkan buah dalam karakter dan tindakan. Dan ini kita berdoa supaya ini terjadi. Kalau ini mau terjadi, dan ini terjadi inti spiritualitas ini, maka sesuatu yang besar terjadi. Masyarakat menunggu, gereja menunggu, sejarah menunggu. Yang menarik, jalan keluar yang diberikan melalui untuk hidup keluar dari krisis, dari bencana, adalah bukan harta. Walaupun harta bisa dipakai Tuhan, bukan tahta, demikian juga sama. Bukan harta, bukan tahta, bukan kenikmatan dunia, tapi kehidupan yang sepenuhnya bagi Dia. Ini kalau tindakan yang pertama dan yang harus terus-menerus terjadi sebagai jalan keluar dari krisis hidup. Karena dalam hidup bagi Dia, maka orang itu atau kelompok itu, gereja itu memulihkan identitas pribadinya sebagai anak Allah, sebagai orang yang anak-anak yang dikasihi Bapaknya.
Dia menyucikan relasi keluarganya, hubungan antar suami istri, anak, orang tua, dan sebagainya. Tetapi itu bukan itu saja. Tapi dia menghidupkan tanggung jawab sosial, menuntun arah bangsa, karena bangsa sekarang punya harapan. Karena ada orang-orang yang adil, yang berani berkorban untuk keselamatan bangsanya. Semua misteri dalam hidup kita kalau mau terus terang, tiap kita barangkali banyak misteri yang kita tidak tahu jawabannya, tapi kita simpan di dalam hati saja. Tapi ketika pusat hidup bukan dari aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku, maka jalan keluar mulai dilihat. Gambar kiri, kegelapan, kehancuran, tetapi berubah menjadi terang yang besar. Orang yang menemukan jalan keluar dengan hidup sepenuhnya bagi dia. Jadi, gerakan pietisme ini adalah gerakan yang mempunyai dua sayap. Jadi bukan hanya hidup pribadi, bukan hanya doa dan firman, tapi utuh. Pietisme yang utuh dari sosial dan gerakan-gerakan kemasyarakat. Karena itu pietisme yang utuh ini dalam sejarah merupakan salah satu gerakan paling berpengaruh dalam membentuk Eropa modern dan misi global. Sayap kiri, dua Alkitab dan komputer kecil melambangkan baruan hati, kelahiran baru, dan kehidupan rohani yang intim. Ini mesti terus dijalankan, malah bertumbuh terus. Kedua, sayap kanan yang bisa menerbitkan kebenaran ini terangkat dan umat menjadi saksi. Mesti ada juga sayap kanan. Sekolah berdiri di mana-mana, di mana gerakan pietis ini menjamah di seluruh Indonesia. Banyak sekolah-sekolah Kristen, ada sekolah misi mulainya dari para zendeling dan misionaris, rumah yatim, dan dunia bercahaya menggambarkan pelayanan sosial, pendidikan, dan misi lintas budaya. Tapi di tengah-tengah itu ada hati yang bercahaya. Yang di kiri di Alkitab, yang di kanan itu rumah sakit dan sebagainya. Di tengah gambar hati, tengah atas. Ya, gambar itu ini menyatukan semuanya, hati yang bercahaya. Kebangunan sejati lahir dari hati yang menyala dan bergerak ke dunia. Nah, dalam pembangunan 12 MN, daerah 3T, kita melihat salah satu yang sangat perlu adalah perubahan etika kerja. Etika kerja pietistik ini adalah akar gerakan transformasi. Pandangannya menarik sekali. Kerja bukannya suatu kewajiban, belaka. Kerja adalah panggilan ilahi, beruh dalam bahasa Jerman. Panggilan ilahi, kita dipanggil untuk bekerja. Kejadian 1:2. Bukan sekedar mencari nafkah. Kedua, sukses bukan tujuan. Tujuan kita bukan sukses, tapi buah dari kesetiaan dan disiplin. Kesetiaan dan disiplin, bekerja sebaik-baiknya, maka tentu akan menjadi sukses. Bukan anti sukses, sama sekali tidak. Tapi bukan sukses untuk sukses, sebab kita punya tujuan yang jauh lebih dari dunia ini saja. Ketiga, pemakaian waktu dan sumber daya itu milik Tuhan. Jadi tidak belanja apa yang tidak perlu, tidak mengeluarkan daya untuk hal-hal yang tidak berguna, tenaga dan sebagainya, sehingga harus digunakan dengan efisien. Itu terbatas, milik Tuhan. Orang yang bisa memakai waktunya dan sumber daya yang diberikan kepadanya, kemampuan dan sebagainya, akan biasanya menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Kemandirian dan tanggung jawab pribadi menggantikan ketergantungan pada hati, pada hierarki feodal. Waktu itu dia yang sepertinya memimpin adalah kaum bangsawan. Mandirian, tiap orang punya tanggung jawab atas hidupnya sendiri, atas keluarganya dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai ini dari kerja keras, disiplin, setia, panggilan, mengakibatkan budaya kerja yang produktif, rasional, dan berorientasi pada hasil kondisi bagi ekonomi kapitalisme modern. Ini yang dikumpulkan negara, ini yang dikumpulkan para politisi, ini berada nilainya dalam gereja. Jadi itu bergerak di pietisme abad 17-18, gerakan misi
abad 18-19 global, pembangunan abad modern di abad 2020 dan dampak globalnya. Dan itu sedang terjadi. Apa yang sudah terjadi kemudian mengakibatkan apa yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi ini sedang menuju kepada yang akan terjadi. Nah, mengagumkan kalau kita lihat kesalahan pribadi dan kesalahan sosial apa yang terjadi. Jadi mengasihi dengan segenap hati dan dampaknya. Paling kiri atas pendidikan. Universitas Halle dibangunkan. Khotbah di tengah dengan Alkitab terbuka. Dengan Alkitab terbuka, pengajaran kebenaran dari firman Tuhan. Mengakibatkan pelayanan sosial di kanan. Orang anak yang sakit, orang tua yang sakit dan sebagainya. Itu dilayani. Kemudian kapal, gambar kapal itu dan misi global, perjalanan misi mengakibatkan tidak bisa lagi ditahan. Banyak tempat membutuhkan terjadi misi kemana-mana. Orang yang sakit, kesehatan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kesehatan. Kemudian berdampak ke dunia politik, demokrasi, partisipatif. Dan akibatnya terjadi transformasi bangsa. Transformasi bangsa, perubahan menjadi bangsa yang maju, modern, tetapi kudus. Itu bisa terjadi karena sudah terjadi di Eropa. Sudah terjadi dalam sejarah. Ada buktinya. Dan kita bisa mengalami itu kembali. Dan kita dari skala kecil sedang mengalami itu. Tapi terjadi dengan mengasihi dengan segenap, dengan sepenuhnya, hidup bagi tujuan-tujuannya. Adakah yang mau memberikan untuknya ini? Jawab di dalam hati masing-masing. Kalau hanya kesalahan pribadi tanpa menjadi garam dan terang bagi dunia, itu seperti pria berdoa sendirian. Di ruangan yang gelap menunjukkan kesalahan yang berubah-ubah. Menjadi isolasi, tidak berani keluar karena di luar banyak dosa. Hollywood tidak dicapai pada waktu permulaan mulainya Hollywood karena orang takut berdosa, tidak berani ke sana. Tapi tentu jangan mendekati dosa kalau memang tidak bisa kuat menahan nafsu daging. Tetapi harus mulai dengan doa. Masuk ke dunia yang gelap, menjadi berkat di sana. Dan gereja akibatnya menjadi gereja yang terkunci, gereja yang tidak terbuka untuk dunia ini, gereja tua yang terkunci, kehidupan rohani yang tertutup dari dunia. Yesus berkata, di dalam dunia kita, bukan dari dunia. Yohanes 17:14-12. Proses ini kebangunannya tidak setahun, 2 tahun. Dia di Sideria, Spinner, mula-mula kekayaan rohani, terus sekolah dan panti asuhan, terus doa dan misi global, terus Basel Mission, Western Wesleyan Revival di Inggris, Basel Mission di Jerman, sekarang warisan global pietisme. Nah, ini contoh seorang yang mempunyai segala kemungkinan untuk secara duniawi menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sangat kaya. Dia gambar kiri itu, di sebelah kiri orang ini, Sitistat, ada piala kriket, olahraga yang terkenal di Inggris. Dia juara kriket di Inggris. Kapal misi, benda penciptaan dunia baru. Tapi dia meninggalkan semua itu. Dia bilang, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Jadi tidak ada yang pengorbanan apapun, juara kriket sekalipun, nama yang terkenal di dunia, dia berdiri pegang Alkitab di tangannya, dan ini menuju salib yang terang sekali. Terima kasih. Simbol kehidupan lama. Ladang misi, dia pergi ke Tiongkok, India, Afrika dengan anak-anak dan cahaya kebangunan. Kemuliaan Kristus yang menjadi pusat hidupnya. Manusia baru,
dan dunia baru. Saudara, ini satu contoh hidup. Nah, kalau kita berpikir lagi, kita sedang menghadapi krisis, ketidakadilan, korupsi yang merajalela, krisis zaman, perang di Iran, tidak tahu kapan berakhir dengan sungguh-sungguh. Timur Tengah goncang, harga minyak dan lain-lain. Kenapa hidup sepenuhnya bagi dia adalah jalan keluar dari berbagai krisis? Ada 3 hal. Pertama, karena krisis hidup berakar pada pusat yang salah. Krisis pusat hidup yang mempunyai Allah, yang tidak berubah, yang tidak terbatas, yang maha kuasa, pada diri sendiri yang lemah, yang bercacat, yang berdosa, yang bermasalah. Kedua, mengapa hidup sepenuhnya bagi Allah, bagi dia, adalah jalan keluar dari berbagai krisis? Kedua, karena Kristus adalah satu-satunya pusat yang tidak goyah. Dia adalah batu karang yang teguh. Setiap orang, setiap bangsa yang Kristus adalah pusatnya, tidak akan goyah. Dia akan bertahan. Badai, ombak bisa datang, harga minyak bisa naik, dia tidak akan hancur. Karena ada kuasa dari Maha Tinggi menyertai dia. Ketiga, karena hidup bagi dia, hidup bagi Tuhan mengembalikan tujuan asli penciptaan. Manusia diciptakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Manusia, karena itu mengatakan soli Deo Gloria, manusia beriman. Manusia diciptakan untuk memantulkan kemuliaan Allah. Ketika hidup diarahkan kepada dia, setiap aspek hidup kita, pekerjaan, keluarga, pelayanan, budaya, setiap aspek kehidupan pribadi menjadi saluran kemuliaan, bukan sekedar aktivitas. Krisis hidup berakar pada pusat yang salah. Akibatnya berbagai bencana terjadi. Krisis identitas, siapa aku? Krisis relasi, mengapa kita saling melukai? Krisis sosial, mengapa keadilan hilang? Krisis bangsa, mengapa arah moral kabur? Ketika pusat hidup kembali pada Kristus, semua orbit kehidupan menemukan keseimbangannya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Roma 11 ayat 36. Ilustrasinya ketika matahari menjadi pusat, semua planet bergerak harmonis, masuk dalam orbitnya masing-masing. Ketika manusia mencoba menjadi pusat, yang fana, yang jelas, yang egosentris, yang ego sektoral, yang penuh dengan masalah, maka orbit menjadi kacau. Karena semua mau menjadi pusat. Kristus adalah matahari rohani, pusat gravitasi yang memulihkan tatanan hidup. Kalau saudara berada dalam Kristus, ketahuilah ini. Kalau negara berada dalam Kristus, kita melihat ke arah ekonomi dan sebagainya, pembentukan ekonomi modern dan gerakan pietisme, ada 3 jalurnya. Dan dampak di sebelah kanan. Pendidikan dan literasi terjadi. Sekolah-sekolah pietis melahirkan tenaga kerja berhubungan dengan banyak kalau sekolah Kristen di daerah-daerah, usaha kecil menengah di daerah-daerah, etika bisnis, kejujuran kalau Kristen benar-benar tidak tipu, tanggung jawab sosial, pengelolaan keuangan yang transparan menjadi norma, motivasinya spiritual, kerja keras dipandang sebagai bentuk ibadah, belief, panggilan, melahirkan budaya produktivitas tinggi. Dampak hidup sepenuhnya bagi dia pribadi, identitas dipulihkan, hidup tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut ini, takut itu, karena kita terbatas, karena kita tidak maha kuasa, atau ambisi daging yang merendahkan orang lain, mengorbankan orang lain. Lingkup keluarga, relasi dipenuhi kasih yang berkorban, bukan tuntutan. Masyarakat, tanggung jawab sosial muncul dari hati yang melayani. Keempat, bangsa, arah moral dan spiritual bangsa dipulihkan. Hidup sepenuhnya bagi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam dunia ini akan bagaimana kita harus hidup. Nah, sekarang untuk 12 mutiara Nusantara, untuk Indonesia, untuk umat percaya di Indonesia,
bukan hanya di 12 Mutiara Nusantara. Apakah beritanya? Apakah nama mengenanya? Nah, kalau kita perhatikan, ini menarik sekali. Gereja-gereja suku, gereja historis, itu sudah gereja pietisme misi holistik. Akar dan fondasi iman dari gereja-gereja suku di Indonesia, dari Nias, Sumba, Timor, Minahasa, Toraja, Mamasa, dan Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Itu dari akar dari gereja suku, dari pietisme. Sudah ada yang kita pelajari itu, sudah dipelajari di sekolah-sekolah tinggi teologi, di gereja-gereja suku. Maka Belanda dan Jerman itu sudah menanamkan dasar-dasarnya. Sampai pun di gereja-gereja Batak, gereja-gereja Lutheran, dan lain-lain, Mentawai. Itu semua sudah ada dasarnya. Tinggal sekarang adalah siapa yang mau menjadi alat Tuhan, menjadi pemantik. Kalau sudah ada apinya, membesarkan api itu, mendoakan, menggerakkan itu supaya bisa menjadi terang yang besar. Waktunya telah tiba. Artinya apa? Karena ada arus-arus tertentu yang besar yang sedang bertemu dalam sejarah. Waktu-waktu ke depan ini bisa merupakan kairos Tuhan. Jadi waktu yang luar biasa, waktu emas, atau kantong-kantong Kristen diambil oleh yang lain. Dunia atau keyakinan tertentu, atau apa, oleh dunia ini mungkin besar. Kehilangan gereja, kehilangan anggota, kehilangan jemaat. Seperti di Eropa, banyak gereja kosong. Pertama, arus yang besar ini, arus rohani. Utusan Injil Pietisme dari Belanda dan Jerman membawa terang kebangunan holistik, misi holistik. Arus yang kedua, kebijakan nasional, dari pembangunan Jawa sentris ke Indonesia sentris. Itu arus besar. Era Jokowi ini, jalan, pelabuhan, jembatan, konektivitas luar Jawa dibangun pertama kali secara masif, besar-besaran, dan bertemu dengan arus profetis. Kita melihat 12 Mutiara Nusantara, dan dalam bertahun-tahun dari 2020 sampai sekarang ini, 12 Mutiara Nusantara sudah mulai terlihat api-api di Ambon, di Sumba, di Sumatera, di Toba, dan lain-lain. Hasil-hasil yang mulai terlihat masih kecil-kecil sekali, tetapi fondasi rohani dan infrastruktur bertemu. Pemerintah itu bertemu, harus ini terjadi. Nah, yang kemungkinan yang terjadi ini bisa merupakan kairos Tuhan. Waktunya telah tiba. Ketika waktunya telah tiba, transportasi terjadi di dunia, perjanjian baru diberitakan. Itu karena jalan-jalan dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Nah, kalau sekarang ini dibangun, ini bisa lebih mengalir lebih cepat di Indonesia. Gambar Indonesia itu akan menjadi titik-titik terang yang luar biasa banyaknya. Kalau kita semua bekerja sama, memanfaatkan yang dilakukan oleh berbagai dimensi ini, arus-arus ini, membangun kebangunan besar ke arah transformasi bangsa. Waktunya telah tiba. Apakah ada yang mendengar? Apakah ada yang melihat? Ini yang kita semua doakan. Doakan untuk saya, doakan untuk saudara. Setiap pribadi kita berdoa menghadap salib Yesus Kristus. Jadikanlah hidupku sepenuhnya. Jadikanlah hidupku sepenuhnya bagimu, Tuhan. Dari firman Tuhan yang hidup, gereja-gereja akan memberkati kota-kota, keberhasilan-keberhasilan, itu piala dan sebagainya. Orang-orang yang bertelut dan tangan yang terulur ke atas. Tuhan, jadikan hidupku sepenuhnya bagimu. Tuhan, nyalakan apimu sekarang. Dari tadi jadikan Tuhan supaya hidupnya bagi Tuhan. Sekarang nyalakan api di generasi ini, generasi kita ini yang sedang mendengar, kita yang sedang bergumul. Bangkitlah, teranglah,
sebab terang sudah datang. Masa Kairos sudah datang bagi transformasi bangsa dan bangsa-bangsa. Anda mendengar, Anda akan mengalami berkat kekekalan. Amin.